Sebelum penilaian signifikansi, kita tidak ada data mengenai panji mana yang lebih tua. Namun setelah analisa objek, kita dapat menemukan petunjuk-petunjuk penting. Yang pertama, kita bandingkan tulisannya. Kita bisa melihat bentuk tulisan yang berbeda pada bendera-bendera tersebut atau panji-panji tersebut. Kita dapat melihat persatuan dengan persatuan, berpoesat dengan berpusat, yang mana sistem ejaan ini dirubah pada tahun 1947, sehingga kita dapat melihat bendera persatuan kemungkinan besar lebih tua. Lalu kita bandingkan penulisan nama Yogyakarta di dalam bendera. Yang satu bertuliskan Yogyakarta, sementara yang lain bertuliskan Mataram. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta dikenal sebagai Mataram. Sekali lagi, kita dapat melihat bendera mana yang lebih tua. Yang ketiga adalah, jika kita perhatikan lebih dekat, kita juga bisa melihat perbedaan pada emblem itu. Lambang berisi cakra, Wijaya Kusuma, atau bunga, dan seekor Garuda berbuluh 7. 7 bulu Garuda melambangkan 7 prinsip dasar taman siswa. Yang menarik adalah bahwa satu bendera memiliki tambahan 5 bulu di bawah 7 bulu. Ini mewakili 5 prinsip tambahan atau Pancadharma yang ditambahkan pada tahun 1947 untuk mencerminkan ideologi nasional baru dari 5 prinsip Pancasila. Analisis objek ini membantu kami menentukan tanggal pembuatan bendera dan mendukung penelitian tentang asal-usul objek tersebut. Kita bisa melihat satu bendera dibuat sebelum kemerdekaan, sementara yang lain dibuat setelah kemerdekaan. Dalam gambaran secara umum, setelah analisa kedua panji ini, kita dapat mengetahui beberapa hal dari kedua panji ini. Tujuan kedua panji ini adalah untuk menunjukkan filosofi taman siswa yang terkandung baik dari tulisan maupun gambar atau emblem. Panji-panji ini dipajang dalam acara-acara tertentu untuk merepresentasikan filosofi dan semangat kebanggaan taman siswa. Antara lain terkandung dalam tulisan dalam bahasa Jawa, Suci Tata Ngesti Tunggal, yang mana dalam bahasa Jawa suci berarti 4, tata 5, ngesti 8, dan tunggal 1. Menjadi 1854 dalam kalender Jawa atau 1923 dalam kalender Romawi, tahun ketika Persatuan Taman Siswa dibentuk. Analisa lain yang ditemukan secara fisik yaitu bahwa yang pertama, panji yang lama, yaitu yang dibuat tahun 1938, terbuat dari beludru, warnanya hijau dan walaupun lebih tua, tetapi karena tidak terekspos matahari, warna hijaunya masih tetap terjaga. Disulam dengan benang metalik berwarna emas, ukurannya 75 x 50, kondisi objek cukup buruk karena terlipat terlalu lama, dan disimpan lama di dalam lemari sekitar 50 tahun. Dalam kondisi terlipat, bordir tulisan menggunakan benang emas, aplike pita emas mengelilingi panji, rumbai dari tali emas dan payet mengelilingi panji yang sebagian sudah rusak, khususnya bagian atas. Lalu yang kedua yaitu panji yang lebih baru, tahun 1956. Terbuat dari beludru, awalnya warna hijau tetapi sekarang sudah menguning karena kemungkinan besar karena dampak dari terlalu banyak ekspos cahaya. Disulam dengan benang warna emas, aplike pita emas mengelilingi panji, dan sebagian besar di atas dan di bawah sudah rusak. Ukurannya sama 75 x 50. Setelah penilaian, 3 tindakan utama juga diambil untuk konservasi. Yang pertama, panji dilepaskan dari keadaan posisi tergantung dan diangin-anginkan. Kedua, perbaikan kecil dilakukan untuk menstabilkan objek, yaitu brushing, menjahit, dan vakum halus. Ketiga, panji ditempatkan dalam bingkai dengan titik tekanan minimal dan tersebar. Ini menghilangkan tekanan lama ketika bagian titik gantung pada objek. Lalu yang terakhir, kedua panji tersebut ditempatkan secara berjajar dan jauh dari sinar matahari yang secara langsung, yang akan membantu mencegah memurdarnya warna kain.